Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Nakes. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini kami akan memberikan sebuah wacana teman-teman bahwasanya ini nanti untuk syarat pendaftaran P3K non guru atau tenaga kesehatan ini memang tahun 2021. Setidaknya nanti buat gambaran teman-teman biar buat persiapan untuk tahun ini karena sebentar lagi akan diadakan pendaftaran P3K dan sebentar lagi juga akan dibuka teman-teman ya. Pasti kamu bertanya, untuk syarat pendaftaran P3K non-guru seperti apa saja? Nah, bagi kamu yang akan mendaftarkan diri, intip yuk persyaratannya berikut ini. Yang pertama, yaitu adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi paling rendah teman-teman, umur 20 tahun, paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu. Nah, misalnya kalau seumpamanya dari P3K itu pensiunnya 56 kalau nggak salah, 56 dan 5 ya 56-an. Jadi 55, 54 seperti itu teman-teman nantinya. Ya, jadi batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak pernah dipidana penjara dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 tahun atau lebih. Jadi, kalau seumpamanya ada tindak pidana di penjara, itu tidak bisa teman-teman untuk mendaftar P3K. Ya, soalnya syaratnya memang seperti itu. Nah, kalau sudah penjara, sudah pernah dipidana, nah itu kan ada tindakan kriminal berarti ya teman-teman ya. Jadi itu tidak bisa. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan secara hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta. Jadi tidak pernah diberhentikan itu secara hormat itu kayak mempunyai kesalahan yang fatal, kemudian mungkin dengan etika atau apa ya, itu tidak bisa untuk mendaftar P3K. Atau mantan PNS atau mantan P3K atau mantan prajurit TNI ya, anggota Polri atau pegawai swasta yang tidak hormat, artinya tidak diberhentikan secara tidak hormat seperti itu teman-teman ya, itu tidak bisa. Kemudian yang keempat, tidak menjadi bagian dari anggota pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Nah, artinya apa teman-teman? Jadi untuk yang abdi negara ini tidak boleh dicampur adukan dengan politik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak boleh ya. Oke. Nomor 5, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Nah, ini teman-teman. Jadi memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Jadi seumpamanya ini kan tenaga kesehatan ya. Jadi seumpamanya perawat. Jadi ijazahnya juga S1 perawat atau D3 perawat. Kemudian kalau seumpamanya farmasi atau apoteker ya teman-teman ya. Jadi ya S1 farmasi atau D3 farmasi itu harus sesuai dengan jabatan atau pendidikan ya. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Ini biasanya dapat surat sehat biasanya kadang-kadang ini teman-teman ya. Persyaratannya ada seperti itu, tapi tergantung dari syarat pendaftaran
masing-masing Pemprov atau Pemkot itu biasanya seperti itu, tergantung ya. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman, cara pendaftaran P3K. Nah, jika tertarik untuk mengikuti seleksi P3K di tahun ini, nah ini memang untuk tahun 2021 teman-teman. Jadi, nantinya jenengan kami kasih untuk buat gambaran untuk disiapkan buat tahun ini. Jadi, kemungkinan nggak jauh beda teman-teman. Ya, tetap. Nah, ini ya. Ini pendaftaran P3K 2021 dilakukan secara online melalui laman SSCAN atau dalam websitenya ya sscsnbkn.go.id. Nah, kemudian ini caranya teman-teman. Berikut ini cara pendaftaran P3K yang wajib kamu ketahui. Kunjungi laman SSCASN, lalu buatlah akun. Nah, jadi sebelumnya teman-teman harus buat akun dulu ya. Nah, kemudian setelah berhasil membuat akun, selanjutnya pilih menu P3K atau SSP3K bkn.go.id. Nah, kemudian jika sudah, kamu perlu mengisi data yang diperlukan. Nah, ini yang perlu disiapkan teman-teman ya. Nomor peserta ujian. Nah, ini mungkin K2 ini yang kemarin teman-teman ya. Tanggal lahir. Nah, disiapkan nomor induk kependudukan atau NIK, nomor kartu keluarga, alamat email yang aktif. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, yang pertama harus membuat email dulu teman-teman ya. Yang nggak punya email, silakan membuat email dulu. Kemudian kata sandi itu nanti tergantung, terserah teman-teman. Jadi nggak berpengaruh sih. Dan pertanyaan keamanan, ya ini nanti untuk verifikasi aja. Kemudian pas foto formal. Nah, ini teman-teman dengan ukuran 120 KB atau maksimal 200 KB dengan format JPG atau JPEG. Foto teman-teman ya, ukuran 120 KB. Nanti kalau semuanya nggak bisa dikompres ya, bisa dikompres melalui online bisa. Ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Bila semuanya sudah terisi lengkap, cetaklah kartu informasi akun P3K yang akan muncul jika kamu sudah mengisi data dengan lengkap. Nah, teman-teman, setelah diisi lengkap, kemudian dicetak ya. Lanjut, selanjutnya kamu bisa login di laman SSP3K dengan NIK dan Kanda Sandi yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jadi setelah masuk, kemudian login di SSP3K. Ya, teman-teman ya. Setelah login, kamu diminta untuk melengkapi beberapa data tambahan, seperti foto sambil memegang KTP dan kartu informasi akun, memilih jabatan, serta melengkapi riwayat pendidikan, melengkapi biodata diri, ya, mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan, ya, jasa, terus kemudian KTP, nah, biasanya akreditasi dari kampusnya, kemudian banyak teman-teman ya. Nanti dilihat syarat-syaratnya nanti kalau sudah keluar, tapi nggak jauh beda sih sama ini aja ya. Yang penting ini aja KTP, kemudian ijazah itu sudah pasti, kemudian email ya, alamat email yang aktif. Jadi nanti setelah daftar itu biasanya dapat email ya. Kemudian memeriksa data diri yang sudah diisi dalam form. Nah, ini dari pengalaman yang kemarin banyak yang data diri yang diisi itu kadang-kadang ngawur. Nah, kadang-kadang ngawur, akhirnya jadi banyak yang kembali, jadi nggak bisa masuk, gitu seperti teman-teman ya. Dulu ada yang PNS itu, CPNS itu teman-teman, materai yang 6.000 itu dibagi dua. Jadi seharusnya itu sendiri-sendiri, tapi
setelah ditandatangani yang satunya, itu ditandatangani kemudian dilepas, terus ditaruh lagi di lembar yang satunya. Nah, itu ketahuan ternyata teman-teman. Jadi tidak bisa masuk verifikasi teman-teman ya. Jadi usahakan sesuai dengan persyaratan ya teman-teman ya. Jangan mengakali. Nah, kalau semuanya harga 6.000 saja diakali, lah nantinya malah itu terdetek sama sistem verifikatornya. Nah, nanti malah nggak bisa untuk masuk pendaftaran P3K ya, teman-teman ya. Kemudian mencetak kartu pendaftaran ya. Kemudian menunggu tim verifikator untuk memeriksa semua berkas dokumen. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi, kalau sudah jenengan isi dan dilengkapi, kemudian diteliti lagi, memeriksa data diri ya. Nah, nantinya ada tim verifikator yang untuk memeriksa semua berkas dokumen. Nah, ini teman-teman ya. Jangan sampai kesalahan kecil yang dibuat nanti nggak bisa untuk pendaftaran P3K ya. Jadi mohon diteliti lagi. Pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian jika kamu dinyatakan lulus pada tahap administrasi, kamu akan memperoleh kartu ujian sebagai syarat mengikuti tes selanjutnya. Jadi kalau semuanya sudah administrasinya sudah di-verif, kemudian jenengan dinyatakan lulus, dapat mengikuti tes selanjutnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sejawat tenaga kesehatan. Semoga kita dapat masuk P3K untuk tahun ini dan semoga teman-teman kesehatan sejahtera ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.